Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jumpa lagi kita pada serial tentang keterampilan dasar mengajar. Kali ini kita akan membahas tentang keterampilan mengelola kelas. Nah, ini bagian yang tidak perlu kita abaikan dalam keterampilan dasar mengajar. Sebab kelas adalah basis kita untuk mengekspresikan, menyampaikan materi pembelajaran dan proses pembelajaran itu terjadi. Nah, lalu apa definisi kelas itu sebenarnya yang kalau kita pahami? Kelas itu adalah tempat untuk beraktivitas yang di dalamnya ada guru. Jadi proses di dalamnya ada guru, ada peserta didik, lalu ada proses pembelajaran, itu didefinisikan sebagai kelas. Oleh karenanya kelas dalam definisi ini mempunyai arti yang sangat luas, tidak terbatas pada fisik ruang kelas berukuran sekian kali sekian, tetapi di sana ada guru, di sana ada kelas, di sana ada murid, lalu di sana ada proses pembelajaran, itu definisi kelas. Bayangkan sekarang ada kelas-kelas virtual, apakah dia terikat oleh ruangan tertentu? Tentunya tidak. Nah, karena dalam prinsip kurikulum berbasis luas atau broad based curriculum itu menuntut penciptaan kelas yang tidak sempit, melainkan dia luas seluas samudra. Nah, ini terkait dengan lingkungan belajar. Nah, kalau kita bicara tentang lingkungan belajar, itu termasuk lingkungan fisik dan non-fisik. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita yang dapat dirasakan oleh panca indera, itu yang disebut dengan lingkungan belajar. Kemudian lingkungan belajar dan kelas itu cukup luas ketika kita memaknai. Nah, kelas itu adalah lingkungan belajar yang diciptakan untuk mewadahi kepentingan pembelajaran dan digunakan peserta didik untuk mencapai tujuan. Jadi itu dalam rangka mewadahi kepentingan pembelajaran. Nah, kalau pengelolaan kelas itu mengarah pada peran guru untuk menata pembelajaran secara kolektif maupun klasikal dengan cara mengelola perbedaan-perbedaan kekuatan individual menjadi sebuah aktivitas belajar bersama. Nah, berikutnya pengelolaan kelas. Lalu apa yang dimaksud dengan pengelolaan kelas? Nah, pengelolaan kelas itu adalah upaya untuk mendayagunakan seluruh potensi kelas baik sebagai komponen utama maupun komponen pendukungnya. Nah, terkadang kelas itu menjadi komponen utama dalam pembelajaran, misalnya kalau kita bisa maksimalkan dengan baik, tapi dia juga menjadi komponen pendukung dalam proses pengelolaan kelas. Nah, kelas yang berkarakter itu tentunya ada beberapa ciri diantaranya adalah speed, kecepatan. Dia bisa cepat melakukan penyesuaian terhadap proses pembelajaran, lalu simple, sederhana dalam mengatasi dan memudahkan peserta didik untuk meningkatkan kapasitasnya. Lalu tentunya meningkatkan kepercayaan diri peserta didik dan guru, self confidence. Itu kelas yang berkarakter. Nah, sebaiknya kelas yang kita kelola, yang kita bisa maksimalkan adalah kelas yang bisa cepat menyerap informasi dan memberikan informasi kepada peserta didik. Lalu kelas yang sederhana, dia tidak ruwet dan bisa beradaptasi dengan berbagai kebutuhan peserta didik, lalu bisa menumbuhkan kepercayaan peserta didik. Nah, prinsip pengelolaan kelas itu termasuk bagian yang perlu untuk kita perhatikan. Pertama, ketika kita melakukan pengelolaan kelas, mestinya dia harus bervariasi. Kita tampilkan berbagai macam informasi dan pengelolaan yang lebih variatif. Kemudian tantangan, dia memberikan tantangan tersendiri bagi peserta didik ketika kelas itu hadir di antara mereka. Tentunya kehangatan dan keantusiasan ketika kita mengelola kelas, menguasai kelas dengan bagus, sikap kehangatan dan keantusiasan guru itu perlu ditujukan. Lalu tentunya ada keluasan, tidak kaku. Lalu ada hal-hal yang positif yang perlu kita tekankan kepada mereka. Ketika kita mengelola kelas, maka kelas itu kita arahkan pada energi yang positif. Dan tentunya disiplin
dan disiplin diri dan tanggung jawab ini menjadi hal penting untuk kita perhatikan dalam konteks pengelolaan kelas. Nah, oleh karena itu, dalam hal pengelolaan kelas tentunya kita harus terampil mengelolanya. Lalu apa yang maksud dengan keterampilan mengelola kelas itu? Nah, mengelola kelas itu adalah menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses pembelajaran. Ini yang disebut dengan keterampilan mengelola kelas. Jadi menciptakan kelas yang baik, menciptakan dan memeliharanya. Lalu apabila terjadi sesuatu yang tidak kondusif dengan proses pembelajaran, maka ayo kelas itu harus dikembalikan kepada yang mendukung proses pembelajaran bila terjadi hal-hal yang mengganggu aktivitas pembelajaran. Nah, komponen keterampilan pengelolaan kelas itu terbagi dalam dua bagian yang besar. Yang pertama adalah komponen yang berhubungan dengan penciptaan dan pemeliharaan kondisi belajar yang optimal yang disebut dengan tindakan preventif. Lalu ada yang disebut dengan tindakan represif. Seperti apa itu? Ya, mari kita lihat satu persatu. Nah, kalau tindakan preventif yaitu adalah usaha memusatkan perhatian pada peserta didik dengan cara memberikan petunjuk yang jelas, memberi penguatan, pengulangan materi, menyesuaikan irama belajar, meminta pertanggungjawaban peserta didik yang apalagi terhadap tugas yang diberikan. Jadi ini usaha untuk mempertahankan kondisi kelas yang disebut dengan preventif. Nah, hal-hal yang kita bisa lakukan ini ya untuk mempertahankan kondisi kelas ya. Pertama adalah menunjukkan sikap tanggap. Kita harus tanggap segera. Harus segera memberikan perhatian terhadap kondisi kelas. Kita harus memberikan petunjuk yang jelas ketika kita memberikan instruksi diskusi, tugas, apapun harus diberi petunjuk yang jelas. Lalu menegur peserta didik bila melakukan tindakan yang menyimpang. Ada aturan yang tidak dipenuhi oleh peserta didik yang lain dalam kelas itu. Ayo segera ditegur dengan cara yang baik dan bijaksana. Kemudian memberikan penguatan terhadap proses pembelajaran. Nah, teknik mengadakan pengobatan kita sudah sama tahu. Kemudian memusatkan perhatian kelompok. Beberapa kelompok mungkin ada yang ketinggalan, ada yang menyimpang dari peraturan diskusi kelas, peraturan kelas. Maka ayo berikan perhatian terhadap kelompok-kelompok yang sedang kita bina dalam proses pembelajaran. Ini upaya-upaya yang kita bisa lakukan dalam rangka menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal. Nah, berikutnya adalah untuk dalam tindakan yang sifatnya represif, ini yang kita bisa lakukan. Pertama adalah kita melakukan modifikasi tingkah laku. Ketika kita seorang guru melihat ada perilaku peserta didik atau kelompok peserta didik yang lain yang melenceng dari peraturan kelas, peraturan diskusi kita proses pembelajaran sedang berlangsung, ayo lakukan modifikasi tingkah laku agar mereka oleh guru agar mereka bisa kembali kepada peraturan. Entah kita berikan ekspresi mimik yang kurang respon dengan tingkah laku mereka, itu adalah perubahan tingkah laku dan gestur yang bisa dilakukan oleh guru untuk merubah situasi kelas dengan cara-cara yang represif dalam tanda yang positif. Kemudian lakukan pendekatan pemecahan masalah. Ketika kelompok atau pribadi peserta didik yang melakukan kesalahan, melenceng dari peraturan yang ada, ayo mari kita dekati, lalu lakukan pendekatan pemecahan masalah. Ya, pemecahan masalah. Jangan guru datang dengan menambah problem dan masalah yang sedang dihadapi. Dan yang berikutnya adalah menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Jadi kita harus menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ini peran guru dalam rangka mengelola kelas dengan baik. Kita temukan apa masalahnya, lalu kita cari solusinya dan tingkah laku apa yang bisa kita berikan kepada peserta didik pada saat proses pembelajaran itu, sehingga yang bisa menimbulkan masalah-masalah baru dan kalau kita bisa mengatasi masalah itu dengan baik. Nah, strategi represif tadi seperti yang kami sampaikan tadi, kami ulangi,
memodifikasi tingkah laku, guru harus segera memodifikasi tingkah laku, kemudian pendekatan pemecahan masalah, menemukan dan memecahkan tingkah laku yang menimbulkan masalah. Ada beberapa tingkah laku peserta didik yang kami yakin di sana dia pasti bertingkah. Peserta didik tidak semua dalam keadaan disiplin. Mari kita cari solusinya. Lalu kemudian yang berikut adalah sebaiknya kita menghindari campur tangan yang berlebihan. Kadang guru mengintervensi secara berlebihan kepada kelompok kecil, kelompok diskusi, atau kepada pribadi peserta didik. Sebaiknya kita menahan diri untuk itu karena mereka punya jalan dan punya prinsip tersendiri, dan guru hanya sebagai fasilitator, konselor, dan berpartisipasi dalam proses-proses itu. Nah, tentunya kita di zaman pandemi COVID-19 ini dan pada kondisi darurat dan dimanapun, kita tentunya sering menerapkan kelas virtual. Nah, bagaimana mengelola manajemen kelas online itu adalah bagian yang penting untuk kita perhatikan. Baik pembelajaran itu dilakukan secara hybrid learning atau istilah lain disebut dengan blended learning atau flighted classroom virtual. Itu kita bisa kelola dengan baik dan pengelolaannya tidak jauh dari aspek-aspek yang kita sudah pelajari tadi tentang keterampilan mengelola kelas, baik dia kelas pada tatap muka langsung maupun kelas online. Kita tinggal melakukan modifikasi pada bagian-bagian tertentu, kita sesuaikan dengan kondisi pembelajaran online. Ya, tentunya untuk melatih kemampuan kita semua dalam hal ini, maka ayo mari kita cermati video-video yang kami kirimkan ini, lalu identifikasi apakah di sana ada kegiatan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru. Jika ada, ayo temukan di menit keberapa. Lalu ayo kami minta analisisnya, identifikasinya. Kami minta catatan refleksinya. Ayo beri catatan refleksi. Ayo berikan apa yang berkesan bagi Anda pada video pembelajaran itu, terutama dalam konteks betul, dalam konteks mengelola kelas. Ini beberapa video yang bisa kita saksikan bersama untuk mendalami materi tips keterampilan mengelola kelas, lalu lakukan pengecekan terhadap bagian-bagian ini, bagian-bagian ini. Apakah seorang guru di sana menunjukkan sikap tanggap, seorang guru memusatkan perhatian secara visual dan verbal, apakah di sana ada perhatian terhadap kelompok, apakah di sana ada petunjuk yang jelas, di sana ada teguran yang bijaksana karena ada peserta didik yang melenceng dari peraturan dan kondisi kelas yang kondusif. Kemudian keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar, apakah di sana ada guru menjalin keterampilan dan kerjasama dan keterlibatan, apakah guru di sana menangani konflik dan memperkecil masalah yang timbul, atau ada konflik dibiarkan begitu saja, atau ada guru yang mengatasi perilaku yang menimbulkan masalah. Ayo kita identifikasi pada video-video yang tadi kami sudah sampaikan, lalu lakukan checklist di bagian ini, lalu lakukan refleksi dan catatan evaluatif Anda terhadap video-video yang sudah ada, lalu sesuaikan dengan kebutuhan identifikasi kita, yakni tentang keterampilan mengelola kelas. Baik, semoga ini ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatiannya dan semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, dan hanya kepada Allah segala urusan kita serahkan. Teruslah menjadi guru yang profesional, guru yang terus memuliakan manusia. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.